Seperti itu. Kembali saya bicara di bidang yang saya geluti dari perspektif leadership, manajemen, dan organisasi. Jadi yang salah siapa? Ketua KPPU-nya, tapi tanggung jawab siapa? Pak Jokowi accountability tetap karena beliau yang ngangkat Hasyim Asyari, tentunya ya ada yang rekomendasi. Ngangkat orang yang secara moral nggak bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Ini seperti hadiah dalam tanda petik untuk penutup tahun 2022. Ini berita yang ramai tersebar di media ini, berita-berita yang sangat, tadinya saya geleng-geleng apa iya gitu ya. Ada LBP ngomong OTT itu cuman yang berisi cuma di surga, dibantah oleh Wapres yang biasanya diem udah gregetan dia ngomong. Kemudian juga nah ini yang kedua ini yang namanya masalah KPU ini dengan ada pelecehan seksual segala macam, ini cukup ramai menurut saya. Jadi yang ramai di media ini dan yang saya prihatin, kok nggak ada tanggapan. Saya nggak bilang klarifikasi lah, minta tanggapan atau koreksi. Jangan klarifikasi, karena udah clear kok apa yang nggak jelas itu. Klarifikasi kan kayaknya diputar balikan, ini itu kan urusan PKI itu yang suka putar balik fakta. Jadi KPU ini yang baru saja kalau tidak salah diangkat oleh Presiden Jokowi di pusat yang namanya Hasyim Asyari jadi viral dan jadi rame, jadi selebriti di medsos. Kenapa? Karena yang rame adalah pengaduan dari pengacara Hasna ini, Farhad Abbas, yang melaporkan ke DKPP bahwa kliennya Ibu Hasna ini saya nggak tahu dipanggil wanita emas apa, saya nggak ngerti lah ya. Karena disebut dilecehkan secara seksual, bla 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 macam-macam oleh ketua KPU ini, bahkan ketika berkomunikasi dengan pengacaranya itu yang tersebar di medsos, ada omongan, ada cerita, masukan, informasi bahwa ini yang menarik. Ketua KPU sudah bilang yang bakal menang nanti pasangan presiden dan capresnya Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir karena udah disetel 2024. Itu yang ngomong si ketua KPU-nya, keceplosan. Ini kok bisa sampai begitu ya, semuanya sudah disetel. Kenapa? Ya ini tanda tanya besar. Wah ini rumors ini, saya bilang nggak bisa karena selama ini trust masyarakat sudah begitu rendah. Kemenangan, maaf, Pilpres yang kedua aja kecurangannya luar biasa. Rame lagi di medsos dengan kotak kardus yang digembok segala macam, sehingga pasangan Prabowo Sandiaga dibuat kalah dengan petugas KPPU sekian ratus orang yang meninggal, nggak boleh diapa-apain. Jadi gimana mau trust lagi? Sekarang terbuka komandan KPU-nya Hasyim Asyari yang mengatakan dan saksi berani mengatakan dan terbuka ke publik ada omongan seperti itu. Kembali saya bicara di bidang yang saya geluti dari perspektif leadership, manajemen, dan organisasi. Jadi yang salah siapa? Ketua KPPU-nya, tapi tanggung jawab siapa? Pak Jokowi accountability tetap karena beliau yang ngangkat Hasyim Asyari, tentunya ya ada yang rekomendasi. Ngangkat orang yang secara moral nggak bener ini. Saya lihat di video itu ada pernyataan Pak Jokowi soal Partai Umat yang mengatakan, wah jangan istana disalahkan gini-gini. Bisa juga, tapi tolong diingat, orang yang menunjuk, orang yang mengangkat seorang pejabat, tetap dia bertanggung jawab terhadap hasil kerja, kualitas dari orang yang diangkat. Minimal saya mengatakan accountability. Minimal, tapi kalau dari organisasi, tanggung jawabnya tetap. Karena harusnya dilakukan apa? Orang itu dicopot. Kalau dibiarkan artinya
orang berspekulasi lagi, jangan-jangan dia memang waktu diangkat dibisikin, dikasih misi Anda adalah memenangkan ini. It is normal. Walaupun nggak benar, itu bisa terjadi. Jadi kalau sampai ternyata ini betul dan Pak Jokowi membiarkan ketua KPU sekarang ini yang sudah dilaporkan ke DKPP bahwa itu nggak benar segala macam dan terbuka, didiamkan, orang akan mengatakan, oh memang dapat tugas, dapat misi dari Pak Jokowi untuk memenangkan pasangan itu. Apa iya kan kena lagi Pak Jokowi. Ini konsekuensi di eksekutif seperti itu, karena ini bukan lembaga legislatif. Eksekutif itu hierarki dari atas ke bawah. Pengambilan keputusan turun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas saran namanya. Wah ini kalau memang betul, ngeri kali orang Medan bilang. Ngeri kali udah disetel. Sekian puluh triliun hanya untuk basa-basi segala macam, tapi yang udah diatur yang menangin itu pertanyaan, kok takut amat sih Pak Jokowi sampai ngatur-ngatur begitu? Spekulasi lagi yang muncul. Bisa saja kalau positif mengatakan, kalau yang membandingkan tidak sejalan dengan Pak Jokowi nanti, waduh apa pembangunan bla bla akan berhenti. Bisa, tapi apa iya sampai di concern begitu tinggi. Presiden-presiden yang lain nggak ada tuh. Nah yang banyak berkembang di masyarakat, spekulasi yang kedua, oh kalau yang gantiin bukan orang yang sejalan, banyak yang harus dipertanggungjawab oleh pemerintah sekarang, khususnya Pak Jokowi sebagai pimpinan eksekutif, sebagai presiden, bertanggung jawab terhadap pengeluaran biaya proyek ini, itu segala macam, dan konsekuensinya bisa jadi panjang. Ada konsekuensi hukum, ini bisa jadi. Kenapa? Kembali saya ingatkan, inilah salah satu konsekuensi dari sudah begitu rendahnya trust masyarakat. Kalau ngomongnya udah guyonan, ya biasalah hari ini ngomong A, besok ngomong B, jangan import beras, ini, impor. Jangan begini, ini. Ada keluhan lagi PT apa tuh sana nggak tahu. Terbuka di medsos. Udah dipesan 1000 unit mesin apa gitu, panen apa segala macam, perusahaan nasional, dijanjikan untuk disuruh bikin gini, sampai sekarang ternyata tidak ada tindak lanjut. Orang itu orang bisnis, perusahaan nasional, terus mau jadi apa dia? Nangis Bombay kalau bahasa hari-hari disebut. Jadi tolong mari kita publik mencermati dengan baik, walaupun namanya nama yang sakral. Kalau saya dengar nama Hasyim Asy'ari itu salah satu tokoh pendiri NU yang luar biasa, dan ketika zaman kita 45 berjuang itu, namanya diambil kok kelakuannya berseberangan betul ya. Sampai soal esek-esek, sampai soal ini, cerita disetel segala macam. Kalau kualitasnya cuma segitu ya udah aja lah. Jadi saya bilang yang lain kali kalau memang itu ya Pak Jokowi hati-hatilah ngangkat orang, jangan dengar kiri kanan yang rekomendasi udah getok palanya disingkirin tuh. Yang rekomendasi nggak benar gitu. Ya jadi kalau rekomendasi nggak benar, orang yang rekomendasi tanggung jawab. Ini udah hukum norma-norma di organisasi. Nggak tahu kalau memang orang itu sejalan sesuai dengan permintaan, harapan, maaf, orang yang akan menempatkan, saya minta orang yang begini, ternyata cocok ya silakan. Artinya memang sudah di-set, ada kelompok tertentu yang ngatur ini demi dan untuk kepentingan, kalau enggak ada urusan yang tidak akan bisa dipertanggungjawabkan kalau selesai masa jabatannya. Nah terakhir kepada Ibu Hasna ini, saya nggak pernah kenal, nggak pernah dengar. Saya angkat topi, Anda berani ngomong, mungkin udah capek benar kali ya. Anda udah meledak. Ya saya kira sih Anda siap-siap aja ada konsekuensi. Seperti Gus Nur atau siapa ya, Pak Bambang Tri. Saya nggak tahu lah. Ini kan nanti mainannya siapa. Kalau nanti tiba-tiba dapat berita lagi rame di medsos, menarik pernyataan, mohon maaf keliru, udah pasti ada yang main-main lah. Ya. Ada main-main, saya nggak tahu dari instansi mana. Mungkin Min, Bin, mungkin Bun, mungkin Ban, apa saya nggak tahu, tapi dari mana. Tapi yang jelas ada intimidasi, ada tekanan, ancaman, dan lain sebagainya. Karena bisa aja yang bersangkutan disuruh ini, pengacara diancam, kalau nggak bisa ancam, diiming-imingi dana, segala macam. Jadi kalau pengacaranya mengarahkan kliennya untuk gini, ya dia terima sesuatu lah. Atau dia diintimidasi, diancam. Jadi
rekan-rekan yang lain, ayo kita pantau terus. Ini uangnya puluhan triliun untuk pemilu 2024 Pilpres. Setelah kalau udah disetel begini, udah curang akal-akalannya bagaimana? Gimana KPU daerah? Sekarang tinggal dicari sistem bagaimana supaya nggak bisa akal-akalin. Tetapi ada yang bilang, wah ini cuma cara dipakai sengaja bikin ribut supaya ditunda. Ditunda apa? Masa jabatan presiden diperpanjang, alasannya macam-macam. Wah itu ada videonya pernyataan Pak Jokowi. Itu menampar muka saya, mencari muka saya. Itu omongannya bagaimana itu? Udah jelas melawan konstitusi. Tapi saya nggak ngangkat itu jadi suatu yang aneh. Karena apa? Kudeta konstitusional dari PKI Gaya Baru ya begitu itu. Konstitusi direkayasa, dicari pembenaran untuk mendukung rencana PKI Gaya Baru mengendalikan rejim pemerintah segala macam dengan dua sasaran utama, menghancurkan umat Islam di Indonesia dan memperlemah TNI. Itu aja dikerjain, rakyat dipecah belah segala macam. Dan dia menggunakan tangan orang lain yang bukan PKI dengan menyusupi pikiran-pikiran atau ngirim orang yang berhasil dikendalikan untuk berbicara, bertindak, dan berbuat sesuai dengan kepentingan dan strategi PKI Gaya Baru. Terima kasih, mari kita sikapi, jangan lihat ini sebagai hadiah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jelang tahun baru, sambil kita merenung kenapa bencana alam kok menjadi-jadi ya, nggak habis-habisnya. Itu aja. Tapi nggak cukup dengan sekedar berdoa, do something, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara NKRI. Kami dari UWOT tetap akan berjuang sesuai batas kemampuan kami berdasarkan veritas, probitas, justisia. Kami nggak terima amplop, itu aja. Kami nggak pengen jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.